Bapak tuh bikin peta, namanya peta kehidupan lah. Anak umur sekian, selesai SD, umur sekian SMP. Tadi yang pertama dari beliau, visi harus clear ya Bunda ya. Keluarga mau diarahkan kemana nih, mau ditargetin seperti apa. Cuma tetap saja penasaran Bun, dengan kesibukan Bunda yang begitu nih, katanya sibuk bangun sebelum subuh, tidur setelah 12 malam. Hampir tiap hari kayak gitu. Gimana nih ceritanya, tipsnya nih Bun, bisa mencetak qadar Allah atas izin Allah, putra putri ibu itu semuanya hafal Quran. Tipsnya gimana tuh Bun? Biar nanti ini bisa dipraktekin nih sama kita. Iya. Izin Ustadz Fatih, afwan. Sebenarnya kalau disebut tips, setiap kita itu pasti punya cara. Dan tidak setiap cara bisa kita samakan dengan orang lain. Ini supaya di framing dulu seperti ini. Bukan tanpa sebab saya bicara gitu, karena sudah berapa kali saya bicara, semua banyak yang mengatakan nggak bisa Bu Wiwi dengan saya disamain. Cuma ingat prinsip-prinsip umumnya saja, saya kira gitu. Yang pertama, amalkan nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menasihati kita, Ustaz Afwan, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu sampai di mana kondisi fisik kamu tidak lagi sanggup menanggung beban semangatmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang beliau mengatakan, ar-rohatu lirrijali ghaflah. Bagi seorang aktivis dakwah, rohah saja, istirahat itu sudah bisa membuat seorang lalai. Kata beliau, jadikanlah setiap detik kita itu adalah aktivitas dakwah, dan tidur itu bagian dari aktivitas dakwah. Jadi ketika tidur juga yang dibangun itu mimpi-mimpi membangun dakwah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu pertama, nasihat, tips pertama. Nah karenanya saya lalu mengambil sebuah kesimpulan, tidak sama kondisi setiap orang. Betul. Ada yang jam 8 malam sudah ngantuk tapi pekerjaan belum selesai, fisik sudah tidak kuat. Ada yang sampai jam 12 malam, jam 1 fisiknya masih fresh, pekerjaan sudah selesai. Makanya dalam Islam seseorang tidak ditentukan berapa lama dan berapa jam, tapi yang diingatkan adalah seberapa berkah waktumu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kemudian meluncur sebuah kalimat saya sering saya ungkapkan, jadikan setiap detik kita itu berarti di hadapan Allah. Karena ini kemudian alhamdulillah, mungkin anak-anak saya juga di rumah bisa ditanya gitu teman-teman. Jadi memang ini karunia Allah, saya nggak bisa berhenti, sampai mikir aja baru bisa berhenti kalau lagi tidur. Kemarin tidur aja mimpinya itu umat Islam menang nih. Wow. So, amin. Ya. Jadi begitu. Nah karena semangat ini maka baru kita bisa menyusun agenda. Iya. Ya. Tadi contoh tadi saya kasih tahu misalnya, tadi itu setiap orang sama. Kalau saya udah jam 8 udah letih, ya istirahat aja 2 jam, bangun lagi, nyusun pekerjaan. Kalau ternyata pekerjaan sudah selesai, banyak pekerjaan kita Ustaz Fatih ya, merapikan pakaian anak-anak, kemudian buku, perpustakaan. Saya kalau pulang jam 12 malam saya ngasih makan kelinci, saya udah nungguin. Ada kelinci, mainan cucu, jadi jam 12 malam kalau saya pulang saya kasih makan kelinci dulu. Nah ini intinya pada waktu kita tuh berkah, kita mohon kepada keberkahan waktu. Karena bisa jadi banyak pekerjaan yang kita selesaikan tapi tidak memberikan efek energi positif. Itu namanya tidak berkah. Ya. Intinya pada keberkahan dalam waktu, ya. Tanzimul awqat, memanage waktu itu adalah pada keberkahannya. Berkah. Misalnya tadi saya merasakan keberkahan, ya kemudahan di perjalanan, supir yang sehat, Iya. kendaraan yang lancar gitu, yang nggak ada mogok, itu keberkahan. Dan saya bisa tepat waktu jam 11. Padahal tadi saya jam 10 masih 10 seperempat saya masih bicara di depan umum.
di depan masa di daerah Kebon Jeruk. Jam 11 saya sampai di sini. Itu adalah yang disebut dengan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Kalau mau dibuat breakdownnya, tipsnya begini. Dulu saya sama bapak ya, tadi kan udah ya selesai urusan suami istri. Bapak tuh bikin peta, namanya peta kehidupan lah. Anak umur sekian, selesai SD, umur sekian SMP, terus sampai, dan Allah takdirkan semuanya tercapai. Di 10 anak yang saya yang ke-11 itu meninggal umur 4 tahun. Tapi udah bisa banyak hafalannya, alhamdulillah lumayan lah juz 30. Tahun 2009 anak pertama selesai dari ITB. Saya menghadiri wisudanya, selesai 30 juz. Anak yang pertama saya kuliah di ITB. Itu bahkan dia sudah masuk ITB sebelum saya lahir. Kata anak saya, ibu Mas Alvin udah masuk ITB sebelum lahir. Karena sudah ditulis. Sudah ditulis oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. Begitu. Nah 2009 selesai, terus jadi alhamdulillah anak saya baru di wisuda S2 kemarin di UI, S2 nomor 2 selesai di Saudi. Kemarin dia bilang, anak saya kedua, ibu minta doanya. Kemarin penguji yang di Saudi, Profesor Mani itu, telepon dia, kasih WA. Tesisnya akan diajukan mendapatkan penghargaan karya terbaik. Masya Allah. Doanya ya, ini buat insya Allah buat Amin. perkembangan ilmu juga di Indonesia. Anak saya menulis tentang siasat syariah 400 halaman. Jadi meninjau 3 kitab turos dalam bidang fikih siasat dibandingkan dengan 20 kitab turos tinjauan Quran dan Sunnah. Orang belum diuji aja udah, ntar lanjut doktor ya, padahal belum diuji. Maksudnya belum ada ujiannya, belum dites. Tapi para pengujinya sudah bilang, nanti lanjut doktor ya. Allahu Akbar. Belum dites. Setelah tanya jawab, dites, nggak pakai musyawarah lagi, semuanya tanda tangan di tempat, lulus. Cum laude. Allahu Akbar. Dianjurkan dibukukan dan ini mau diajukan sebagai karya terbaik mahasiswa asing karena Arabnya susah. Mungkin kapan-kapan bisa diundang ke sini. Namanya anak saya yang nomor 2 sekarang ngajar di Libya. Alhamdulillah. Jadi kembali itu, saya hanya berpikir dan Bapak bahwa ini semua adalah karunia dari Allah semata-mata untuk kita. Kita tidak boleh juga mengatakan ini punya saya, ini milik Allah. Pasti Allah punya agenda di balik itu semua. Kita hanyalah perantara saja. Makanya ini harus disyukuri dengan memaksimalkan waktu-waktu kita untuk kepentingan terbaik pada umat. Yang ketiga masih PhD di nomor perempuan di Malaysia, S1-nya di Al-Azhar, S2 S3 di Kuala Lumpur, sekarang di Islamic University Malaysia. Anaknya sudah 3. Mohon doanya. Kemudian yang keempat perempuan. Jadi itu disusun, direncanakan agenda besarnya. Lalu saya membuat agenda kecil. Anak bangun jam berapa? Dan ada yang selalu ini udah tersebar nih. Saya punya 2 waktu mana anak yang nggak tergantikan. Itu habis subuh ngaji dan nggak lama Ustaz. Cuman 10 sampai 15 menit. Tapi konsisten tiap hari. Tiap hari. Nggak boleh ada libur ya. Bersama Al-Quran ini tidak boleh ada libur. Ini catatan penting. Bukan waktu sisa juga ya? Ya harus diagendakan, makanya tadi saya bilang. Habis maghrib sampai isya, enggak lama. Saya punya anak nomor 9, sekarang sudah kuliah di UI. Susah sekali baca Quran menghafal. Tidak seperti kakak-kakak. Telatenin aja, telaten terus. Setoran hari ini, cuma alif, lam, udah bu, ya udah. Besok, dalikal kitabula. Udah bu, ya udah, lah aja. Nyambung lagi, la raiba fi, udah bu, ya udah. Nanti di hari kesepakannya, dalikal kitabula raiba fi, ya sudah. Allah lebih mencintai kita amalan-amalan yang sederhana tapi terus, dan itu semuanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini punya Allah. Karenanya kita buat ibu-ibu juga nggak boleh patah semangat.
Jadi saya kalau pulang dari mana lo udah capek lo keluar kota, dah tenaga kayaknya energi udah mau habis. Ibu ada Islamic Book Fair masih kecil-kecil gini. Sama bapaknya udah siap nih. Enggak enak kalau nggak sama ibu. Karena kalau ibu yang dilihat itu wajahnya konsumsi. Enaknya jalan sama ibu itu, habis itu makan. Dari kita kalau kemana-mana kan selalu anak-anak udah selalu itu, sampai bahkan setua ini saya kalau pulang tuh anak-anak udah pada makan belum ya? Saya selalu bawa makanan pulang. Udah jam berapa? Nih ibu bawain apa? Padahal udah gede-gede. Saya kira ini anugerah dari Allah juga ya untuk para ibu ya saat itu macam yang mungkin belum tentu dipikirin sama bapak-bapak. Bapak-bapak paling ngasih gesek aja kan? TTM dulu gesek. Yang simpel-simpel. Apalagi ada online. Udah pesan online ntar bapak yang bayar pakai gesek. Kalau ibu kan enggak. Masak-masak sendiri. Saya sekarang masih suka masak. Masak sendiri, mandu pagi-pagi bibi ada. Jadi akhwat sekalian dibuat tadi, intinya pada Al-Quran itu nggak boleh libur, habis subuh, habis maghrib. Selebihnya adalah hari-hari yang dimana kita bisa sepakati bersama. Gitu. Jangan lupa digenakan sebulan sekali ke toko buku. Kemudian jadikan rumah perpustakaan. Sudut-sudut rumah itu kalau bisa rumah itu adalah perpustakaan. Maksud saya, jadikan rumah kita juga adalah majelis ilmu. Dan biasakan anak-anak kita bicara jangan asbun, apalagi ngasih data bohong. Ya. Tanda jadi, ya. Tanda. Jadi kalau misalnya ngobrol saya di mana anak di meja makan dari jam 7, biasanya hari libur, itu bisa sampai jam 10, jam 9 nggak selesai itu. Dari mulai bicara tentang Imam Syafi'i sampai ke Bank Senturi. Kalau nggak bisa jawab, biasanya kita cari referensi. Di rumah sampai sekarang alhamdulillah masih kita rawat, kami rawat. Bahkan sekarang buku itu udah pindah ke kamar-kamar karena udah gak muat perpustakaan. Mungkin sudah lebih dari 5.000 buku kali. Jadi kita terbiasa untuk bicara itu, mohon maaf ya. Dengan data. Jangan, ya artinya harus apa dalilnya, apa perintahnya. Karena beramal itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu harus berbasiskan keimanan. Insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia. Begitu? Kebayang ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai sekarang nanti pulang ke rumah di mobil langsung, Pak, visi besar kita apa? Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan yang tadi juga sudah sempat ada beberapa yang sudah terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi lagi kepada kita. Silakan Bunda, mungkin sebelum kita close karena 2 menit mungkin boleh Bu, silakan Bun. Kan kita sudah tahu bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5. Wajibunan nahwal Quran itu ada 5. Membacanya dengan benar, kemudian mengerti ilmunya, paling nggak tahu artinya, kemudian yang ketiga mengamalkannya, yang keempat menghafalnya, baru yang kelima mendakwahkannya. Nah hari ini kita sudah melaksanakan soal yang kelima, itu mendakwahkan Al-Quran. Nah salah satu bentuk tadi membumikan Al-Quran sebenarnya halnya sederhana tadi sudah disebut. Ada yang lebih sederhana, mengamalkan saja surat Al-Hujurat bab zon prasangka. Itu Indonesia mestinya nggak ada hoax, nggak ada fitnah, nggak ada. Ya paling nggak terminimalisir lah. Tapi karena kita jauh dari Al-Quran dan gak mengamalkannya atau Al-Quran sebatas lip service saja, sehingga apa yang kita saksikan akhlak jauh dari Al-Quran. Kedua, kepedulian kepada persoalan bangsa dan negara. Kalau kita membiarkan itu sama kita tidak mengamal Al-Quran menurut saya. Allah alam seperti itu. Jadi bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quran itu adalah kepedulian kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi contoh-contoh tentang utang, riba dan sebagainya. Di sekitar kita hari-hari ini negara sudah sejak lama, tapi makin hari makin kemarin itu semakin mengkhawatirkan itu ancaman terhadap ketahanan keluarga. Ayatnya jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan kita baca, kita minta kepada Allah jalan yang lurus,
jalan yang bernikmat, jalan yang menuju surga, tapi kita harus menjauhi jalan-jalan yang menyebabkan kita gagal masuk surga, atau menjauhi ghairil maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat. Maksudnya, janganlah kita mencampurkan antara hak dengan batil. Ketika kita minta surga Allah, jangan lakukan perbuatan yang menghancurkan kebaikan-kebaikan yang telah kita bangun. Maksud saya, Bapak Ibu tiap hari bangun keluarga, tapi sementara nilai-nilai ideologi yang bertentangan dilakukan dibiarkan merajalela. Harusnya kita saat yang bersamaan ketika kita membangun, kan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita membangun amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya jangan sampai ada nilai-nilai yang mengancam ketahanan keluarga. Nilai-nilai sekarang yang sedang diperjuangkan oleh kelompok aktivis feminis adalah, dan liberalis itu adalah penghancuran tatanan keluarga, sehingga tidak pernah lahir generasi terbaik bangsa ini. Kalau saya anjurkan Satpati nanti pada baca deh lagi tentang ideologi-ideologi yang mengancam, yang kita sebut sebagai fikroh hadamah, fikroh yang menghancurkan itu. Ini sekarang sedang diperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang naskah akademiknya ruhnya. Jadi kalau membaca undang-undang itu, lihat naskah akademik, itulah yang menjadi ruh daripada sebuah undang-undang. Itu membangkitkan kemarahan kaum perempuan terhadap segala hal saja, bukan hanya kepada laki-laki, menyangkut tubuh mereka. Jadi my body is mine, ini punya saya, gak boleh ada yang ngatur. Jadi kalau ada seorang suami nyolek istrinya gak setuju, itu disebut kekerasan seksual dan diancam. Kalau ada dulu itu waktu KDRT itu disebut delik umum. Oh, delik umum siapapun yang menyaksikan bisa dituntut suami. Itu udah dikunci dengan delik aduan. Jadi kalau nggak ada yang ngadukan, nggak diperkarakan. Nah, sekarang masuk lagi, udah dapet itu, sekarang masuk lagi ke cakupannya lebih luas, marital rape. Jika seorang suami berkebutuhan dengan istrinya lagi nggak mau misalnya itu, tapi suami tetap melakukan penetrasi seksual, itu disebut sebagai perkosaan dalam rumah tangga. Dan kalau istri nggak suka bisa menuntut suaminya di penjara 5 tahun. Mereka maunya suami pada di penjara. Jadi kalau suami di penjara, rumah tangga goyang, perempuan-perempuan, anak-anak kehilangan ayah dan ibunya, nggak ada lagi siapa yang mau ngasuh mereka. Anak-anak nanti nggak ada yang merawat mereka, terlantar. Jadi pinginnya rumah tangga tuh goyah aja. Jadi maunya tuh nuntut, termasuk seorang tua yang ingin memakaikan anak perempuannya pakaian, anaknya misalnya nggak mau, kemudian masih kita pakai, itu disebut kekerasan seksual yang diancam orang tuanya juga dengan ancaman pidana 1 sampai bisa 5 tahun. Berapa banyak orang tua yang dipidana? Kita mohon maaf ya, waktu saya ikut mengawal beberapa perundang-undangan dulu sebelum jadi anggota DPR, pernah mengawal beberapa. Salah satunya yang saya kawal itu adalah ikut mengawal Sisdiknas. Undang-undang itu hanya 1 pasal pendidikan agama. Kalau nggak dikepung DPR habis umat, nanti nggak boleh lagi ada pendidikan. Jadi gini, pasal itu bunyinya, hendaknya setiap lembaga pendidikan menyediakan guru agama bagi anak didiknya. Lembaga-lembaga mereka nggak mau. Ya dong, orang tujuan. Tapi kata Pak Din Samsudin hari itu, kalau ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang agamanya selain agama Islam, kami sediakan guru-guru agama sesuai mereka. Ribut itu. Alhamdulillah 1 juta umat turun. Negara kita negara hukum. Seperti inilah kondisi yang harus kita lewati. Kita nggak boleh apatis, nggak boleh nggak peduli. Kalau nggak mengancam kepada anak-anak kita. Sekarang HIV/AIDS sudah berapa juta yang kena. Pengikut LGBT sekarang sudah hampir 2 juta orang. Dan mereka pengen legal mendapat pengakuan. Jadi kita nggak bisa bilang itu nggak boleh, nggak sesuai dengan Pancasila. Orang secara undang-undang boleh kok. Apa itu kita mau biarkan? Enggak juga, maka harus diperjuangkan, ditolak. Bantu orang-orang yang sedang berjuang mereka untuk
Justru pembelaan kepada umat atas nama hukum dan perundang-undangan. Dan wilayah itu adanya di politik. Itu salah satu bentuk pengamalan kepada kepedulian kita membumikan Al-Quran. Jadi jangan seperti membangun istana pasir di tepi laut. Udah kita bangun indah, habis diterpa gelombang badai. Ibu bangun anaknya cinta Quran tiap hari. Tapi sebelah temannya menyebarkan HIV/AIDS, na'udzubillahi. Mau seperti itu? Ibu udah bina bagus, tapi tetangga kita melegalkan pernikahan sesama jenis. Mau? Na'udzubillah. Kan Rasulullah menuliskan mengancam. Kalau ada orang berzina di sekitar kita, 40 tetangganya ikut menanggung dosa. Jadi jauh gitu akhlak Quran itu. Kalau kita udah tiap hari ngaji ngapalin Quran, nggak peduli dengan lingkungan sosial, nggak boleh. Islam itu intinya sebenarnya Islam itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu bukan cuma di mulut, tapi juga di praktek. Baik, itu saja informasi tambahan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Mari kita peduli, kita eratkan ukhuwah persatuan umat ini. Kita dukung orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan ibu-ibu yang memang sibuk dengan masih pendidikan anak, saya titip. Jadi saya kok kemana-mana ketemu siapa aja saya titip anak-anak gitu, karena mereka yang akan meneruskan dan mewariskan negeri ini. Allahu Akbar. Allah.